ada manfaatnya juga. Fenomena Hercules itu diperbincangkan di dalam skala nasional bahkan internasional, karena media asing pun menyoroti premanisme di Indonesia. Nah, sebetulnya kalau secara umum pengertian premanisme itu adalah satu tindakan yang menyimpang dari aturan, itu kita anggap sebagai premanisme. Maka sebetulnya premanisme itu ya boleh jadi terjadi di mana-mana, bahkan di institusi pemerintahan pun terjadi premanisme. Cuma kalau kita pisahkan menjadi dua dua apa namanya dua kelompok begitu ya. Ini sekali lagi ini bahasa awam. Dua kelompok premanisme dilihat dari sisi motivasinya, maka apa yang terjadi di masyarakat bawah premanisme itu lebih disebabkan karena dorongan faktor ekonomi. Ya. Mereka terdorong melakukan premanisme ya karena masih berkutat pada pemenuhan kebutuhan pokok yang itu belum bisa dipenuhi oleh negara. Karena sebetulnya kalau berbasis pada pasal 33, maka negara itu sebagaimana tertuang di pembukaan undang-undang juga, itu implikasinya pada pasal 33, yaitu negara itu punya kewajiban untuk menghantarkan masyarakat ke arah kemakmuran, ya kurang lebihnya seperti itu terjemahan bebasnya. Nah, maka fenomena premanisme di kalangan bawah sekali lagi itu kalau kita agak keren begitu ya, by need ya, premanisme by need. Sementara untuk kelompok yang lainnya itu lebih disebabkan by greedy, yaitu disebabkan oleh ketamakan. Kalau sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh baik organisasi massa maupun perseorangan di level atas yang kemudian melakukan premanisme, baik kepada bagaimana dikeluhkan oleh industri mobil BYD, itu tentu bukan kebutuhan dasar, tapi lebih ke greedy. Nah, kemudian apakah premanisme tidak terjadi di institusi pemerintahan? Menurut beberapa pengamatan, ya minimal pengamatan saya yang barangkali terbatas, itu juga terjadi. Misalnya pernah ada laporan rekan-rekan yang bekerja di kantor konsultan, itu ada semacam kickback yang dipungut oleh oknum, kita sebut saja oknum preman di jajaran instansi pemerintahan. Karena kalau tidak, kantor konsultan tidak mentreatment sejumlah tertentu atau prosentase tertentu dari nilai proyek, maka kantor konsultan itu akan kesulitan memperoleh pekerjaan. Nah, ini bentuk premanisme by greedy ya. Mungkin di dunia proyek juga tidak sepi dari premanisme, sehingga ini kalau kita berbicara tentang Indonesia emas, maka persoalannya tidak hanya kelompok yang produktif itu melampaui jumlahnya terhadap kelompok non produktif, tetapi persoalan-persoalan yang menyangkut premanisme ini juga harus memperoleh perhatian yang sangat serius. Tidak hanya responsif membentuk satgas
anti premanisme karena mendapat sorotan dari media asing, dan kebetulan marak terjadi karena fenomena Hercules. Sebetulnya kalau semua perangkat negara itu bekerja secara optimal, ya tentu premanisme itu tidak akan ada. Kepolisian berjalan dengan sebagaimana mestinya, kejaksaan berjalan sebagaimana mestinya, kemudian pengadilan maupun KPK semua berjalan secara sebagaimana mestinya, maka fenomena premanisme ini minimal berkurang jauh gitu ya. Kalau di laporan persepsi korupsi, kita akan membaik persepsi korupsi kita. Nah, beberapa obrolan saya yang lalu saya menduga bahwa indeks persepsi korupsi kita itu belum membaik, bahkan ada kemungkinan memburuk. Nah, kalau ini mau kita bantah sebagai laporan yang hanya mengada-ada, maka ya fenomena premanisme itu akan terus membayangi perjalanan bangsa kita ke depan. Sebagai satu bangsa yang kita memiliki Pancasila, kita memiliki Undang-Undang Dasar 1945, maka tidak bisa tidak siapapun yang memerintah di negeri ini itu wajib hukumnya adalah untuk kembali pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya berupa saya Pancasila, saya paling Indonesia, bukan, tapi semua terukur berdasarkan evaluasi akademis. Kalau sekedar mengucapkan, saya pun bisa ya. Saya pengangguran yang paling Pancasilais itu saya bisa mengucapkan itu. Tapi ya untungnya saya bukan penyelenggara negara, jadi tidak ada konsekuensinya apa-apa. Maksudnya kalau toh saya mengaku saya paling Pancasilais, itu juga tidak berpengaruh terhadap kebijakan apapun ya, karena saya tidak mengambil kebijakan. Tapi kalau itu kemudian di jajaran satu pemerintahan, ya sebetulnya periode ini saya sangat berharap Mr. Prabowo paling tidak membelokkan arah kembali ke Pancasila yang sesungguhnya, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ini momen Mr. Prabowo untuk mengukir sebagai pemimpin yang sebagaimana dibayangkan oleh para pendiri bangsa. Salam konstitusi.